Kita akan memulai dari posisi dari depan di sini. Untuk itu saya akan coba untuk menutup background image panel di sini karena tidak terlalu kita butuhkan. Untuk menggambar sebuah modeling, saya mengharapkan Anda mempunyai basic pengetahuan tentang model pada Blender. Jika Anda masih belum bisa, Anda dapat melihat pada tutorial sebelumnya, yaitu Blender Essential. Saya tekan Ctrl Up Arrow di sini untuk fokus pada front view, kemudian saya coba scroll untuk zoom. Saya akan membagi dua kubus ini karena seperti kita ketahui umumnya karakter modeling adalah mempunyai simetri antara kiri dengan kanan yang sama. Untuk itu saya tekan tab untuk berada pada edit mode. Kemudian saya tekan A untuk non-selection. Saya menekan Ctrl R untuk mempunyai loop cut. Ketika kita sudah mempunyai warna magenta untuk line seperti ini, saya klik sekali. Kemudian untuk posisinya saya tidak memindahkan karena tepat di tengah, saya klik sekali lagi. Lalu lebih lanjut adalah saya menekan A untuk non-selection, B untuk border selection. Saya memilih border untuk sisi sini, kemudian tekan X untuk erase dan saya memilih erase vertex. Di sini jika kita perhatikan saya gunakan untuk perspective view seperti ini. Kita akan lihat pada sisi sebelah kiri ini sudah tidak mempunyai cap atau penutup lagi dan objek kita sekarang sudah hanya setengah dari kubus tersebut. Saya akan kembali kepada Ctrl Up Arrow untuk pada kondisi awal seperti ini, di mana saya akan menggunakan kembali pada front view. Di sini saya tekan tab untuk berada kembali pada object mode. Lalu saya akan lihat di sini pada modifier. Pada panel objek, di sini ada modifier, saya akan menambahkan mirror. Saya memilih mirror di sini sehingga kita perhatikan di sini objek kita sekarang sudah mempunyai mirror dari sisi sebelah kanan. Saya akan mengklik tanda di sini editing cage ya. Maksudnya adalah jika kita klik tab di sini untuk berada pada editing mode, kita akan melihat bahwa kedua sisi ini adalah editable. Saya akan memilih contohnya adalah dengan B untuk border selection, memilih titik ini. Jika saya geser, tekan G untuk grab, maka kedua sisi tersebut mempunyai perubahan yang simetri atau seragam. Ini yang dimaksudkan dengan mirror. Kemudian saya escape di sini untuk membatalkan dari perintah tersebut. Kemudian yang kedua pada modifier tersebut, kita lihat di sini ada yang namanya do clipping. Saya mencek tanda do clipping di sini, artinya adalah bahwa titik-titik pada posisi di tengah ini saling melekat satu dan lainnya. Ini kita butuhkan karena objek kita memang merekat antara posisi kanan dengan kirinya yang tidak terpisahkan. Oke, lebih lanjut, setelah kita membuat mirror, saya juga akan membuat atau membagi objek kita ini menjadi beberapa subdivision, karena objek kita ini harus mempunyai beberapa face. Untuk itu saya akan mencoba tekan tab berada pada edit mode, di sini pada subdivide, tapi terlebih saya tekan A untuk select all, sehingga objek kita ini harus memilih keseluruhannya. Kita pilih subdivide, di sini dapat terlihat bahwa objek kita sekarang sudah terdivide menjadi beberapa bagian yang sama. Kemudian juga pada kondisi ini saya akan menambahkan sebuah modifier yang lain, yaitu yang disebut dengan subsurf. Fungsinya adalah objek kita ini menjadi lebih terlihat menjadi lengkung karena model kita adalah umumnya berupa lengkungan yang cukup halus. Di sini pada subsurf saya akan membuat levelnya menjadi 2 supaya kelihatan lebih halus, dan pada panel objeknya set smoothnya saya aktifkan sehingga objek kita sekarang menjadi jauh lebih smooth. Kita perhatikan sekarang pada tab di sini, pada objek kita ini sekarang dia sudah berupa seperti lengkungan-lengkungan yang halus. Di sini pada panel untuk subsurf, saya pun bisa mengaktifkan di sini editing cage-nya, di mana jika saya aktifkan editing cage, maka secara otomatis garis-garis dari vertis-vertis ini pun melekat pada objek kita yang telah di subsurf.
Kita akan melanjutkan untuk membuat objek kita ini menjadi bentuk dari badan pada sesi yang berikutnya.